Nah, kalau kita kembali lagi pada Al-Quran, kita akan mulai membahas tentang penciptaan Adam ini. Tentang penciptaan Adam. Nah, ini satu ayat. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Hendak menjadikan seorang khalifah, pemimpin di muka bumi. Mengapa engkau, dan mereka berkata di malaikat, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan menyucikan engkau. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi kasarnya begini, jangan sok tahu loh. Nah, pertanyaannya, khalifah fil ard itu di mana? Apakah hanya di planet ini saja? Atau di semua planet-planet yang memungkinkan untuk ditinggali? Nah, kemudian ayat 31, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Ini dalam kurung benda-benda. Itu terjemahannya macam-macam. Yang Anda baca terjemahan apa? Atau tafsir apa? Macam-macam. Tetapi ketika disebutkan nama-nama seluruhnya, kemudian mengungkapkannya pada para malaikat, Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Nah, di sini bukti bahwa ilmu yang diberikan Allah pada Adam itu adalah ilmu yang jauh lebih bermutu daripada yang Allah berikan kepada para malaikat. Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kenapa? Oh, ya sudah. Nah, di sini sudah jelas ya, sudah jelas, sudah terbukti bahwa ilmu yang Allah berikan kepada adalah ilmu yang jauh mutu daripada ilmu yang diberikan Allah kepada para malaikat. Jadi sekali lagi, ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala pada Adam itu adalah ilmu yang jauh lebih bermutu daripada yang diberikan kepada malaikat, sehingga malaikat jadi minder. Malaikat menjadi minder. Ya, aku nggak bisa menjawab. Nah, dengan demikian, dengan ilmu yang dimiliki Adam, mungkin tidak Adam itu bisa menciptakan teknologi canggih. Karena ilmu yang diberikan Allah pada Adam itu sudah sampai tingkat molekular. Mungkin tidak. Nah, kalau kita berangkat dari Al-Quran sih pasti mungkin ya. Al-Baqarah 33. Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukan kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Ingat di sini ya, sujudlah kamu kepada Adam. Tidak ada bahasa sujudlah kamu pada manusia. Dan ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Ingat di sini ya, sujudlah kamu kepada Adam. Tidak ada bahasa sujudlah kamu pada manusia. Nah, apa itu? Handphone matikan saja ya. Tolong handphonenya dimatikan saja. Bukan dimatikan, dinonaktifkan. Kalau dimatikan mau bawa itu ada pakai sorangan. Maka sujudlah mereka kecuali iblis yang ganda takabur, dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir. Berarti iblis itu jamak. Iblis itu ada satu. Akar katanya ablasu, yaitu pembangkang. Dan dia dari golongan jin, bukan dari golongan malaikat.
Jadi di ini saja ya, di nonaktifkan saja itu handphone. Nah, itu suara-suara nonaktif. Nah, perintahnya sujudlah kamu kepada Adam, bukan sujudlah kamu kepada manusia. Mengapa disuruhnya sujud kepada Adam? Karena kemampuan Adam itu masih 100% kemampuan manusia. 100% full. Kemampuan Adam itu masih 100% kemampuan manusia. 100% full. Dia mampu melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh malaikat dan jin. Nah, begini ya. Ketika kita membaca Al-Quran, menerjemahkannya dengan baik dan benar, janganlah kita berpikir secara mistis. Ini yang membuat kita mundur. Pemikiran-pemikiran mistis ini membuat kita jadi tidak maju. Kita jadi tidak berpikir maju, tidak bisa membuat inovasi-inovasi baru. Akhirnya kita hanya berpikir, sudah, itu mah kuasa Allah. Ini yang mereka mau. Ini yang orang-orang yang menjajah kita itu yang mau. Itu mah sudah kuasa Allah. Cilaka kalau udah begitu. Makanya kenapa lihat umat Islam? Umat Islam itu suka pernah seperti buih yang tadi kita lihat di lautan itu. Umat Islam itu lemah, gampang sekali dipecah belah. Dan umat Islam itu egonya sangat besar. Karena kita tidak pernah dididik untuk berpikir. Dididiknya untuk selalu mistis. Sudah, kuasa Allah itu mah mujizat, jangan dipikirin, itu kuasa Allah. Wah, silakan 2 gelas. Asli silakan 2 gelas. Akhirnya kita jadi tertinggal kan. Jadi mereka-mereka itu yang menguasai teknologi. Padahal penemu-penemu itu datang dan berangkat dari Islam. Orang kalau sudah tahu ada hidrin tanah, mungkin mereka ngejar-ngejar akar. Pada teknologi yang akan bikin itu bukan cuma hidrin tanah saja kan. Banyak. Itu cuma salah satunya. Tapi teknologi ini yang benar-benar sensitif, yang mungkin akan menggantikan semua.